Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair ayyuhat tulab. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Fi hadzal yawm nahnu sanata'allamu al-lughatal arabiyyah wa qabla nata'allam hayya nabda'u bi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga semua teman-teman di rumah beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan, nggih. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab profesi. Masih di bab profesi, tapi kita akan melanjutkan pembahasan, mengulangi pembahasan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, sebelum masuk pada pembahasan isim isyarah, mari kita ulang lagi lagu yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya supaya lebih hafal dan lebih bersemangat lagi ya. Disimak baik-baik lagunya. Tabibun artinya dokter, muhandisun itu arsitek, soyatun itu nelayan, tajirun itu pedagang, khadimun itu pelayan, baiun itu penjual, falahun artinya petani, syurtiyun itu polisi, jundiun itu tentara, saikun artinya sopir, khoyatun itu penjahit, sohafiyun itu wartawan. Nah, teman-teman, jangan lupa lagu itu sering-sering dinyanyikan supaya kalian semakin hafal ya. Sekarang kita akan mengulang kembali materi tentang isim isyarah. Mengapa Ustazah katakan mengulang? Karena materi isim isyarah sudah pernah Ustazah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan Ustazah sangat yakin di kelas-kelas sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang isim isyarah juga. Di kelas 3 misalnya juga ada isim isyarah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya perlu mengingat-ingat dan mengulanginya kembali. Yang pertama harus kalian ingat adalah apa itu isim isyarah? Ya, teman-teman harus hafal ya. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Kata untuk menunjukkan sesuatu atau untuk menunjuk benda. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu dibagi menjadi 2. Sama halnya dengan dalam bahasa Arab. Kata tunjuk dalam bahasa Arab juga dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada kata tunjuk untuk benda yang jauh dan ada juga kata tunjuk untuk benda yang letaknya dekat dengan kita. Mari kita bahas satu persatu. Kata tunjuk yang pertama yaitu kata tunjuk ini. Kata tunjuk ini menunjukkan sesuatu yang letaknya berdekatan dengan kita. Ini di dalam bahasa Arab disebut hadza dan hadhihi. Perhatikan baik-baik, meskipun penulisannya beda tapi artinya sama ya teman-teman. Hadza, hadhihi artinya sama. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua ada kata tunjuk itu.
Kata tunjuk itu digunakan untuk menunjuk benda atau menunjuk sesuatu yang letaknya jauh dengan kita. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu disebut zalika, tilka. Zalika, tilka. Sama halnya dengan hadza-hadhihi, zalika dan tilka meskipun penulisannya berbeda, mereka memiliki arti yang sama. Nah, apa perbedaan antara hadza-hadhihi dan zalika, tilka? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama ada hadza dan hadhihi. Perhatikan penulisannya, hadza dan hadhihi. Hadza digunakan untuk kata benda yang bersifat laki-laki. Artinya ini ditunjukkan untuk kata benda yang sifatnya laki-laki. Contoh, hadza syurtiyun, hadza fallahun. Dari mana kita tahu kalau ini kata benda yang bersifat laki-laki? Yaitu dari bentuk tulisannya ya teman-teman. Bedakan dengan yang hadhihi. Hadhihi digunakan untuk kata yang sifatnya perempuan. Contoh, hadhihi syurtiyatun, hadhihi fallahatun. Dilihat, jika untuk perempuan di belakangnya selalu ada tak marbutoh atau tak bulat. Hadhihi fallahatun. Sedangkan untuk yang laki-laki tidak terdapat tak bulat. Itu perbedaannya antara sifat laki-laki dan sifat perempuan. Diingat-ingat ya teman-teman, hadza dan hadhihi bedanya penggunaannya. Artinya sama, hanya perbedaannya terletak pada penggunaannya. Jika kata bendanya laki-laki, maka menggunakan hadza, dan jika sifatnya perempuan menggunakan hadhihi. Nah, sekarang kita lanjut ke zalika dan tilka. Penjelasannya sama, hanya saja zalika dan tilka artinya itu. Zalika digunakan untuk kata yang sifatnya laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk kata yang sifatnya perempuan. Contoh zalika, zalika syurtiyun, zalika fallahun. Perhatikan nggih, untuk zalika berarti di belakangnya tidak terdapat tak bulat. Sedangkan untuk tilka, tilka syurtiyatun, tilka fallahatun. Ada tak bulat di setiap akhir kata. Ini perbedaan antara hadza, hadhihi, zalika, tilka. Ini perlu difahami benar-benar ya teman-teman. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kita bahas kita coba uji pemahaman kalian. Kalau sebelumnya kata itu pegawai untuk orang laki-laki, maka bahasa Arabnya apa ya? Titik-titik muwabbafun. Nah, teman-teman harus ingat dulu, apa bahasa Arab dari isim isyarah itu? Ya, tadi kita sudah bahas bersama ya. Itu bahasa Arabnya zalika, tilka. Zalika, tilka. Kemudian dilihat, kalau dia laki-laki berarti dia menggunakan zalika. Itu di pemahaman yang pertama. Ingat, itu pegawai laki-laki.
Dzalika muwaddafun. Nah, sekarang coba uji pemahaman yang kedua. Itu pegawai perempuan. Ada tak bulat di belakangnya. Kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Dzalika apa tilka? Iya, jawabannya adalah tilka, karena dia mempunyai sifat perempuan. Nah, kita lanjut pada uji pemahaman berikutnya. Ustazah punya kata ini, dokter, yang sifatnya laki-laki. Dokter dalam bahasa Arab disebut tobibun. Karena dia laki-laki, maka tidak ada tak bulat di belakangnya, nggih. Tobibun. Nah, sekarang dicari bahasa Arab dari ini untuk laki-laki apa ya kira-kira? Iya, jawabannya adalah hadza tobibun. Dan yang terakhir ini dokter yang sifatnya perempuan. Kira-kira bahasa Arabnya adalah hadhihi tobibatun. Diperhatikan kalimatnya, hadhihi tobibatun. Ingat nggih, karena dia hadhihi dan dia mempunyai sifat perempuan. Itu tadi tentang isim isyarah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan dhamir. Dhamir dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata ganti. Nah, teman-teman, kata ganti sebenarnya ada banyak ya. Ada kata ganti dia, kamu, mereka, kita, saya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas satu kata ganti saja, yaitu dia. Dia dalam bahasa Arab untuk laki-laki dan perempuan berbeda, nggih. Kalau dia untuk laki-laki yaitu huwa. Diingat, huwa artinya dia untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, hiya artinya dia untuk anak perempuan. Nah, kita bahas untuk contoh-contoh dan penggunaan yang tepat. Yang pertama, hiya tadi artinya adalah dia perempuan. Nah, silakan diperhatikan contoh-contohnya teman-teman. Hampir keseluruhan kalimat yang Ustazah buat diakhiri dengan tak bulat. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut sifatnya perempuan. Diingat ya teman-teman, hiya ditunjukkan untuk dia perempuan. Yang pertama contohnya ada hiya khayyatatun, hiya tajirotun, dan hiya falahatun. Kalau mau diganti kalimatnya juga boleh, hiya tilmidatun atau hiya ustadzatun. Boleh nggih, yang penting sama-sama perempuan. Kemudian kita akan lanjut pada pembahasan huwa. Artinya dia untuk laki-laki. Nah, diperhatikan kalimat yang Ustazah buat. Tidak ada tak marbutoh di belakangnya, tidak ada tak bulat di belakangnya. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya huwa ditunjukkan untuk kata ganti yang sifatnya laki-laki, artinya dia. Contohnya, huwa jundiyun, huwa tobibun, dan huwa falahun. Mau diganti boleh, huwa roisul madrasah, huwa sa'iyul barid,
boleh, yang penting sama-sama memiliki sifat laki-laki. Kalau Ustazah punya kalimat seperti ini, kira-kira boleh ndak ya teman-teman? Huwa tobibatun. Boleh ndak? Iya, kalau bentuknya seperti ini tidak boleh ya teman-teman. Karena apa? Tobibatun adalah kata yang memiliki sifat perempuan karena ada tak marbutoh di belakangnya, jadi tidak boleh digandengkan dengan huwa. Yang benar adalah digandengkan dengan hiya tobibatun. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan memahami bahasa Arab? Kuncinya adalah faham ya teman-teman. Kalau teman-teman paham, pasti nanti bisa di latihan-latihan soal. Nah, kalau teman-teman ingin menanyakan pekerjaan seseorang dalam bahasa Arab, ada rumusnya. Yang pertama adalah ada kata ma. Diingat-ingat, ma selalu diawali dengan ma. Kalau ada kata yang diawali dengan ma dan itu ada alifnya, artinya adalah kalimat tanya ya teman-teman. Kalimat tanya ma. Kalau digandengkan dengan isim isyarah atau dhamir, maka kalimat tersebut ditunjukkan untuk menanyakan pekerjaan atau jabatan seseorang. Misalkan saja kita akan ambil yang ma dan isim isyarah. Ingat, isim isyarah tadi ada dzalika, ada tilka, ada hadza dan ada hadhihi. Kita ambil salah satunya saja nggih. Ma ditambah kata tunjuk tilka, kalau dibuat kalimat menjadi ma tilka. Ingat, kalau ada kata ma berarti kata tanya. Nah, kalau kata tanya harus diberi tanda tanya. Perhatikan pada baris yang paling bawah ya teman-teman. Ma tilka, kalau ada tanda tanya maka jawabannya juga sama dengan kalimat tanyanya. Tilka tajirotun. Kalau pertanyaannya menggunakan tilka, berarti jawabannya juga tilka. Kalau nanti pertanyaannya menjadi dzalika, berarti jawabannya juga dzalika. Diingat-ingat ya, dilihat antara kata yang sebelum tanda tanya dan kata yang terletak sesudah tanda tanya ini harus sama. Dzalika dengan dzalika, tilka dengan tilka. Itu untuk isim isyarah. Nah, sekarang kita masuk ke dhamir atau kata ganti. Ma ditambah dhamir atau kata ganti. Misalkan dhamir yang kita pelajari hanya ada dua untuk kali ini, huwa dan hiya. Kita ambil satu saja, huwa. Ma ditambah huwa, polanya sama teman-teman. Ma huwa amilun. Kenapa amilun kok tidak amilatun? Karena dia untuk laki-laki. Huwa artinya untuk laki-laki ya. Jadi tidak boleh dirubah menjadi amilatun. Nah, ini polanya sama dengan yang isim isyarah tadi. Kalau pertanyaannya menggunakan huwa, maka jawabannya juga menggunakan huwa. Kalau nanti misalkan teman-teman ketemu soal yang bentuknya hiya, ma hiya, berarti jawabannya juga hiya. Diingat-ingat ya, bentuknya seperti ini. Nanti kalau ada soal yang mirip dengan ini, cara mengerjakannya kalian biar
faham, nggih. Nah, biar lebih pahamnya lagi akan kita bahas satu persatu. Untuk menanyakan pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan isim isyarah maupun dhamir. Ingat, setiap kalimat tanya diawali dengan kata ma. Yang pertama, ma dzalika. Tadi kalau kata tanyanya dzalika, jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya juga sama. Dzalika sayyadun. Ingat ya, dzalika sayyadun. Bagaimana kalau dengan tilka? Ma tilka titik-titik sayyadatun. Jawabannya yaitu tilka sayyadatun. Nah, untuk dhamir atau kata ganti sama polanya. Ma huwa, kalau pertanyaannya huwa maka jawabannya juga huwa tabibun. Kemudian yang kedua ada hiya. Ma hiya, jawabannya hiya tabibatun. Hiya tabibatun. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita untuk hari ini nggih. Kata kunci untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu ada 6. Dan 6 ini harus kalian hafal supaya mempermudah kalian dalam mengerjakan setiap soal yang akan Ustazah tanyakan, baik itu soal PAS maupun soal PTS. Pasti keluar yang namanya kata tunjuk dan dhamir ini, nggih. Yang harus kalian hafalkan yaitu yang pertama ada dzalika, yang kedua ada tilka, yang ketiga ada hadza, yang keempat hadhihi, yang kelima huwa, dan yang keenam ada hiya. Jika kalian sudah hafal ini, Ustazah yakin kalian pasti akan lancar dalam mengerjakan bahasa Arab, ya. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi isim isyarah dan dhamir, nggih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan dan menyimak. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.